Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Rabiatul Adwiyah. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu media pembelajaran anak usia dini, yang pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saudara kita, Belia Nurul Fitria Ulfa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Nurul Fitria Ulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan peran media pembelajaran untuk anak usia dini. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pemikiran, perasaan, dan perhatian peserta didik sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Singkatnya, media pembelajaran adalah segala sesuatu atau alat yang digunakan untuk memperjelas suatu materi sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik dan murid mampu memahami materi tersebut dengan baik. Yang berikutnya adalah peran media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan dan mengurangi verbalitas. Maksudnya di sini adalah media pembelajaran mampu untuk memperjelas suatu materi yang ingin disampaikan oleh guru sehingga proses pembelajaran tidak akan berjalan bertele-tele dan akan langsung ke inti dari materi tersebut. Yang kedua adalah memperdalam pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang berikutnya adalah memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang lebih konkret. Maksudnya di sini adalah materi yang sebelumnya terlihat lebih abstrak atau samar-samar dapat diperjelas dengan adanya media pembelajaran ini sehingga materi tersebut bisa terlihat nyata atau konkret. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang. Yang kelima, mengatasi sifat pasif anak. Media pembelajaran mampu untuk menaikkan minat anak dalam belajar. Karena dengan adanya media ini, anak akan lebih mudah untuk mengutarakan pendapatnya karena ketertarikannya terhadap media yang diberikan oleh guru. Yang terakhir adalah memberikan variasi dalam proses belajar mengajar. Tentunya dengan adanya media ini proses pembelajaran tidak akan berjalan monoton atau itu saja. Ini akan bervariasi dan dapat menaikkan minat anak untuk belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran, yang pertama, dapat menarik perhatian peserta didik. Maksudnya, pembelajaran akan lebih menarik dan dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, manfaat media yaitu bahan pengajaran akan lebih jelas. Maksudnya, pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan pengajaran tersebut. Yang ketiga yaitu metode pengajaran akan lebih bervariasi. Maksudnya, tidak hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak mudah bosan dan guru tidak kehabisan tenaga dalam mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang keempat, manfaat media lainnya yaitu siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran. Maksudnya, siswa tidak hanya mendengarkan uraian dari guru saja, tetapi mereka juga ikut melakukan mengamati dan mendemonstrasikan dalam pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran itu ada 5. Pertama, media audio, yaitu sebuah media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk auditif. Juga hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio dan kaset. Yang kedua itu media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Bentuk dari media visual yaitu seperti media grafis dan juga media proyeksi. Yang ketiga, media audio visual, ialah media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Contohnya itu seperti video yang seperti video yang ada gambar anak-anaknya. Nah, setelah itu anak-anak bisa mengikutinya dari video tersebut. Yang keempat itu media lingkungan, yaitu suatu tempat atau suasana yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, misalnya kalau di lingkungan anak-anak perdesaan itu banyak memainkan
mainan tradisional seperti main kelereng, terus main petak umpet dan lain-lain. Nah, media yang kelima itu media permainan. Media yang digunakan peserta didik sebagai sarana bermain dalam rangka mengembangkan kreativitas dan potensi anak. Nah, kalau di sekolah kan anak bisa memainkan berbagai macam alat permainan. Itu contoh dari media permainan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Santi Herawati, NIM 180110125 dari kelas 5D. Jadi di sini saya akan menjelaskan implementasi media pembelajaran dan macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, implementasi media pembelajaran. Implementasi atau penerapan media pembelajaran bagi anak usia dini sangatlah penting. Yang kita ketahui untuk usia anak sekitar 3-6 tahun sangatlah aktif dalam belajar dan bermain, di mana seorang guru dapat membuat suasana kelas menjadi lebih aktif dengan bermain sambil belajar, tetapi tidak mengurangi porsi belajar untuk anak-anak, karena anak-anak sangat membutuhkan suatu pendidikan. Otak anak di usia 3-6 tahun sangatlah cepat dalam menangkap yang dibicarakan oleh orang-orang. Maka kita sebagai guru harus bisa berbicara yang baik di depan anak agar anak tidak mengikuti pembicaraan yang guru tersebut bicarakan. Terdapat macam-macam media pembelajaran yang dilihat dari sifatnya menurut buku Wina Senjaya. Yang pertama, media auditif. Media auditif yaitu media yang hanya didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, rekaman suara. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film, slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafik. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih menarik sebab sebagiannya kemampuan media dianggap lebih menarik sebab mengandung kedua unsur jenis media, yang pertama dan kedua. Sedangkan macam-macam media menurut Klasek dalam buku Wina Senjaya, yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media display, yang keempat pengalaman nyata. Selanjutnya menurut jurnal Ulfiani Rahman, terdapat beberapa karakteristik perkembangan anak usia dini. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat, ada pula yang lambat. Perkembangan motorik anak terdiri dari dua, ada yang kasar dan ada yang halus. Perkembangan motorik kasar pada sekitar usia 3 tahun seperti anak melakukan gerakan sederhana seperti melompat, berlari, kesana kemari, dan menunjukkan kebanggaan dan prestasi. Sedangkan perkembangan motorik halus dilihat anak memegang atau menempatkan benda-benda. Yang kedua, perkembangan kognitif. Kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi atau kehendak efektif atau perasaan. Proses perkembangan ini dimulai sejak lahir, namun campur tangan sel-sel otak dimulai setelah seorang bayi berusia 5 bulan, saat kemampuan sensorinya benar-benar tampak. Ketiga, perkembangan sosial emosional. Seorang anak usia 0-1 tahun tumbuh
perasaan sebagai pribadi sehingga lebih menyukai orang-orang yang familiar atau objek ikatan emosional. Sedangkan usia 1-2 tahun tumbuh pengenalan sosial dengan menggali perilaku yang disengaja. Lalu usia 3-5 tahun muncul pemahaman perbedaan antara kepercayaan dan keinginan seorang anak, yakni persahabatan yang didasar pada aktivitas bersama. Usia 6-10 tahun, persahabatan terbangun lebih pada kesamaan fisik dan adanya kepercayaan secara timbal balik. Dan yang terakhir, perkembangan bahasa. Kemampuan setiap orang dalam berbahasa berbeda-beda. Ada yang berkualitas baik dan ada yang rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.